Haleluya, puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Mary Rembulan dengan prodi teologi dari STT Rumah Murid Kristus. Dengan dosen pengampu Pendeta Muda Devi H. Barakati ST/STH MPD. Untuk kali ini saya akan menceritakan tentang arsip Alkitab dimulai dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi kita akan menggunakan akronim C7SY atau C43SY. Pada saat kita membahas C7SY, maka ini adalah akronim dari C adalah cinta, 7 adalah tujuan, S adalah saya. 7 adalah rumusan dari 4 tambah 3. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, C merupakan ciptaan, 4 merupakan 4 tokoh yang berperan penting dalam Alkitab. 3 merupakan komunitas perjalanan bangsa Israel. S merupakan senyap yang dimana Tuhan tidak berfirman selama 500 tahun. Y merupakan Yesus. 4 tokoh yang berperan penting dalam penyusunan Alkitab, saya menggunakan akronim AYMY atau juga bisa anugerah yang menakjubkan ya. Apa itu AYMY? AYMY merupakan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam Alkitab, yaitu Abraham, Yusuf, Musa, dan Yosua. 3 komunitas merupakan perjalanan bangsa Israel yang disebut dengan AKP, yang dimana A adalah anarki, K adalah kerajaan, P adalah pembuangan. Kita akan membahas satu persatu dari C7SE dimulai dari ciptaan. Pada saat kita bercerita tentang ciptaan, ciptaan merupakan hal yang utama yang Tuhan ciptakan sebelum masa Abraham. Ciptaan bisa kita lihat dalam Kejadian 1 sampai pasal yang 11 yang ditulis oleh Nabi Musa. Dalam ciptaan, Allah menciptakan pria dan wanita pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dalam Kejadian juga ada dosa pertama, yaitu bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa karena tidak mendengarkan perintah Tuhan dan memakan buah terlarang. Dalam kitab Kejadian juga ada Injil pertama, keluarga pertama, pembunuhan pertama. Nah, pembunuhan pertama terjadi pada saat Kain dan Habel. Di sini juga menceritakan tentang banjir dan pelangi. Banjir merupakan air bah dan pelangi merupakan janji Tuhan. Ini merupakan terjadi di zamannya Nuh. Dalam kitab Kejadian juga ada menara Babel. Bagian yang kedua, seperti yang sudah saya jelaskan, 7 merupakan rumusan dari 4 tambah 3. 4 adalah 4 tokoh penting dalam Alkitab, yaitu Abraham, Yusuf, Musa, dan Yosua. 3 adalah 3 komunitas, yaitu anarki, kerajaan, dan pembuangan. Kita akan membahas satu persatu dimulai dari tokoh Abraham. Abraham ada sekitar kurang lebih dari 2000 sebelum Masehi. Pada waktu kita berbicara tentang Abraham, maka kita akan melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 sampai dalam kitab 36. Di sini kita akan melihat bagaimana panggilan Abraham dengan panggilannya akan ada TBB, yaitu tanah, benih, dan berkat. Ishak dan Ismail, Yakub dan Esau, ke-12 suku. Setelah Abraham, kita akan masuk ke dalam tokoh yang kedua, yaitu Yusuf. Yusuf ada sekitar dari 2000 tahun sebelum Masehi. Kita akan membuka di dalam Kejadian pasal yang ke-37 sampai pasal yang ke-45. Nah, dalam Kejadian 37 bagaimana Yusuf dijual, dan dimulai dari sinilah kita akan melihat adanya perbudakan. Nah, bangsa Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun. Setelah Yusuf, kita akan masuk ke dalam tokoh yang ketiga, yaitu Musa. Musa ada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi.
bisa kita baca dalam kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dalam kitab ini kita akan melihat bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, adanya sebuah Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel setelah Musa turun dari Gunung Sinai. Setelah itu kita akan melihat MSU, yaitu moral, sipil, dan upacara yang dilakukan oleh bangsa Israel. Setelah MSU, kita akan melihat Kades Barnea yang dimana adanya mata air dan 12 pengintai karena ketidaktaatan bangsa Israel membuat mereka berputar-putar ke padang gurun selama 40 tahun. Dan disinilah mereka mendapatkan 5 khotbah. Nah, dalam 5 khotbah ini akan adanya perjanjian tanpa syarat. Nah, kita sudah masuk ke dalam tokoh yang keempat, yaitu Yosua. Yosua ada sekitar kurang lebih dari 1500 sebelum Masehi. Yosua merupakan penerus Musa yang membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Di sini kita akan melihat bagaimana dimulainya adanya Yeriko atau Ai, dan di sini kita akan melihat tanah mulai dibagi. Tetapi Yosua meninggal tanpa seorang pengganti dan mulailah pemberontakan yang disebut dengan anarki. Anarki dimulai pada kitab Hakim-Hakim Rut, yang dimana bisa kita lihat hakim-hakim dalam anarki yaitu Otniel, Hakim-Hakim 3 ayat 9 sampai 11, Deborah, Hakim-Hakim 4 sampai pasal 5, Yeftah, Hakim-Hakim 11 sampai pasal 12 ayat yang ke-7, Ehud, Hakim-Hakim 3 ayat 11 sampai 27, Gideon dan Simson, Hakim-Hakim 13 sampai pasal yang ke-16. Nah, dalam anarki juga ada hakim-hakim minor Israel, yaitu Samgar, Hakim-Hakim 3 ayat sampai 31, Yoia dan Yair, Hakim-Hakim 10 ayat 1 sampai 5, Epsan, Elon dan Abdon, Hakim-Hakim 12 ayat 8 sampai 15. Dalam anarki, kalau bisa kita lihat, mereka menginginkan seorang raja dan mendesak meminta raja. Maka di sini muncul seorang hakim yang terakhir pada tahun 350, yaitu Nabi Samuel. Nabi Samuel merupakan hakim terakhir pada waktu itu. Nah, setelah kita membahas anarki, kita akan masuk ke dalam yang kedua komunitas, yaitu kerajaan. Kerajaan ada sekitar kurang lebih dari 1000 sebelum Masehi. Kita bisa buka kitab kita di dalam 1 dan 2 Samuel dan 1 dan 2 Raja-Raja. Di sini bisa kita pakai dengan akronim SDS. Apa itu SDS? S merupakan raja pertama, yaitu Saul. Akan tetapi karena ketidaktaatannya sehingga ia digantikan oleh Daud. Dan setelah masa tua Daud, maka ia digantikan oleh anaknya Salomo. Nah, di masa ini bisa kita lihat bagaimana Salomo setelah tua dan membutuhkan seorang pengganti, maka terjadilah sebuah konflik pada waktu itu yang mengakibatkan terbelah kerajaan menjadi 2. Nah, bagian utara Israel 10 suku, 20 Yerobeam, 200 dan Asyur. Sedangkan bagian selatan adanya Yehuda, 2 suku, 20 Rehabeam, 350 dan Babel. Atau bisa kita lihat dalam peta yang saya sediakan. Dan kita akan masuk yang ketiga, yaitu pembuangan. Pembuangan ada sekitar kurang lebih dari 500 sebelum Masehi. Di sini kita akan melihat bagaimana mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Adanya 3 kali perjalanan, 10 tahun sampai 50. Nah, dalam pembuangan kita akan melihat orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Kita memakai akronim ZEN. Apa itu Z? Berarti Zerubabel. E berarti Ezra. N berarti Nehemia. Nah, kita sudah melihat tadi C7. Sekarang kita akan masuk ke dalam masa senyap. Masa senyap
terjadi antara kitab Maleakhi dan Matius yang terjadi pada tahun kurang lebih dari 500 sebelum Masehi. Di sini kalau bisa kita lihat bagaimana Tuhan tidak berfirman, tidak melakukan kepada bangsa Israel. Karena apa? Karena ketidaktaatan bangsa Israel pada waktu itu. Maka timbullah seorang ahli yang bernama Alexander Agung, Raja Yunani, dan 3 jenderal di Roma bagi orang Yunani. Mereka lah yang memimpin orang-orang Yahudi pada waktu itu. Setelah masa senyap, kita akan masuk ke Yesus. Yesus ada dalam perjanjian baru pada awal pertama. Di sini bagaimana adanya hidup, adanya salib, adanya gereja, adanya kitab Injil. Bagaimana tentang fakta dan teologi. Nah, bukan itu saja, adanya juga kisah rasul. Bagaimana sejarah gereja, surat-surat, adanya isu-isu gereja, dan yang bisa kita lihat dalam Wahyu, bagaimana menceritakan tentang masa kekekalan yang ditulis oleh Yohanes pada waktu dia ada di Patmos. Nah, mungkin pada hari ini cukup sekian yang dapat saya ceritakan, kiranya menjadi berkah dalam kehidupan kita, agar kita tidak salah menggunakan tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya menjadi berkah dalam kehidupan kita. Haleluya.